Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga di sore yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan di dalam sebuah hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sebuah perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut untuk mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah dan rahmat. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang mereka duduk bermajelis ilmu di hadapan para malaikatnya dalam keadaan membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang telah dibahas oleh beliau, kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana supaya kita bisa semangat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di zaman sekarang kita lihat bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala banyak ditinggalkan. Ilmu yang nafi' banyak orang yang sudah jarang sekali untuk mendapatkannya. Dan ini yang harus betul-betul kita terus mencarinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan awwalu ilmin yurfa'u al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali itu akan diambil dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilmu khusyuk. Dan sebab ilmu khusyuk itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak adanya ilmu nafi' di dalam diri seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung darimu. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat itu akan membuahkan wa min qalbin la yahsya.
membuahkan hati yang tidak bisa khusyuk, tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa punya rasa khasyah. Nah, kalau sudah tidak punya rasa khusyuk di dalam hati dan tidak punya rasa khasyah, akhirnya apa? Wa min nafsin la tasba. Jiwa itu tidak akan pernah kenyang. Enggak tahu mana yang halal, enggak tahu mana yang haram, semua dimasukkan ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesempatan kita untuk terus-menerus kita mencari ilmu yang nafi' dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah waktunya bagi kita sebagai seorang mukmin untuk kita punya rasa khasyah dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita telah membahas tentang bagaimana para salafus saleh mereka meninggalkan tidur mereka untuk mereka bisa mendapatkan ilmu, untuk mereka bisa menuntut ilmu. Dan ternyata perjuangan para salafus saleh di dalam perjalanan ilmu itu begitu luar biasa. Mereka menuntut ilmu di siang hari dan mereka juga menuntut ilmu di malam hari. Cerita-cerita para salafus saleh tentang bagaimana mereka menuntut ilmu itu terkadang sampai nggak masuk terhadap akal kita. Tapi seperti itulah mereka dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang mereka telah lakukan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmunya, Allah. Mereka berjuang menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu hingga akhirnya mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu. Oleh karena itu beliau mengatakan wa rahimahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati man qala wasifan ladzatas sahri ala kutubil ilmi syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengatakan dan mensifati bagaimana lezatnya enggak tidur malam bersama dengan apa? Dengan kitabnya para ulama. Kitabnya ilmu syar'i. Beliau mensifati dengan mengatakan sahri litangkihil ulumi aladdu ilayya min wasli ghaniyatin wa tibi inaqin. Kata beliau, bangunnya aku pada malam hari litangkihil ulum, untuk aku mendapatkan ilmu, untuk aku memilah-milah yang namanya ilmu, aladdu ilayya, lebih lezat dariku, lebih lezat, lebih nyaman bagiku, min wasli ghaniyatin wa tibi inakin, dari apa? Dari kekayaan orang-orang yang berharta dan nikmatnya al-inak, yaitu perhiasan-perhiasan yang dipakai di leher-leher oleh orang-orang kaya. Itu jauh lebih lezat. Jadi bangunnya aku malam untuk aku menuntut ilmu itu jauh lebih lezat daripada perhiasan yang dipakai oleh orang-orang kaya dan harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Kemudian kata beliau, ya man yuhawilu bil amani rutsbati, wahai orang-orang yang mereka berusaha untuk mencapai apa? Tingkatanku. Tapi dengan apa? Bil amani. Dengan angan-angan. Betapa banyak orang-orang mereka apa? Berangan-angan pengen seperti Imam Ahmad. Berangan-angan pengen jadi Imam Syafi'i. Berangan-angan pengen jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Bahkan berangan-angan pengen jadi Abu Bakar. Bahkan berangan-angan pengen jadi orang-orang soleh. Tapi angan-angan tersebut cuma dengan amani, cuma dengan harapan atau dengan ngayal, angan-angan saja. Maka kata beliau, kam baina mustafillin wa akhara raqi. Betapa jauh jarak antara orang-orang yang apa? Orang-orang yang mereka mustafillin, yang mereka melakukan sesuatu yang sunnah dan yang lain berusaha untuk apa? Untuk naik. Kemudian kata beliau, a'abitu sahrani duja
wa tabituhu nauman. Sedangkan aku, kata beliau, sedangkan aku bangun malam dan engkau tidur di malam hari, wa tabituhu nauman. Maka kata beliau, wa tabgha ba'da dzalika lihaqi, dan setelah itu kamu pengen mengharapkan bisa seperti diriku? Ya enggak mungkin. Ini enggak mungkin seseorang itu apa? Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Beda perjuangan, ya pasti hasilnya juga akan beda. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya di dalam perjalanan ilmu ini sebenarnya yang harus kita tekankan yaitu bagaimana perjalanan ilmu kita. Itu yang harus betul-betul kita tekankan. Urusan ilmu dikasih paham, dikasih enggak sama Allah Subhanahu wa taala, itu wilayahnya Allah. Maka kalau seseorang mau belajar menuntut ilmu, aku wis tuwek, nanti aku enggak paham-paham. Aku wis umur, nanti aku enggak mudeng-mudeng. Itu urusannya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan paham, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada seseorang. Tapi apa? Yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu usaha kita. Makanya Abu Hurairah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umurnya masih muda atau tua? Sudah tua Abu Hurairah. Dan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Enggak lama Abu Hurairah. Karena termasuk di antara yang terakhir masuk ke dalam Islam. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya perjuangan yang begitu luar biasa. Perjalanannya langsung digunakan dengan kesempatan yang kuat. Hingga akhirnya Abu Hurairah termasuk di antara salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat. Itu Abu Hurairah. Begitu pula Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di peperangan Uhud saja itu masih memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi apa? Setelah masuk Islam, perjuangan Khalid bin Walid tidak ada kesempatan Khalid bin Walid untuk naik derajat, maka apa? Khalid bin Walid pun langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sehingga dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen menjadi Abu Bakar, ya kita harus mengikuti perjalanannya Abu Bakar. Kalau kita pengen menjadi Umar, ya kita harus tahu bagaimana perjalanannya Umar bin Khattab. Tidak usah jauh-jauh kalau kita pengen dipilih, ya kan? Seperti halnya ulama yang mungkin dekat dengan kita, seperti halnya Syekh Albani, atau Syekh Mukbil, atau Syekh bin Bas, atau Syekh Shalih Al Utsaimin, ya kita harus mengikuti perjalanan mereka. Bagaimana perjalanan mereka? Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat contoh perjalanan Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Perjalanan Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Bagaimana beliau lulus dari Madinah? Ketika itu juga terjadi fitnah Juhaiman. Pernah dengar fitnah Juhaiman? Itu kan Syekh Mukbil rahimahullahu taala juga kena dampak dari fitnah Juhaiman tersebut. Hingga akhirnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala balik ke kampungnya, yaitu di daerah Damaj. Nah, di daerah situ itu adalah merupakan kampungnya Syiah. Kampungnya orang-orang Syiah. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala pertama kali mengajarkan ilmu di kampungnya tersebut itu enggak langsung buka markas, enggak. Tapi Syekh Mukbil rahimahullahu taala ngajari anak-anak kecil ngaji. Kemudian ngajari orang-orang itu apa? Bahasa Arab. Padahal orang Arab, tapi diajarkan sama Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahasa Arab. Hingga akhirnya dengan kejujuran Syekh Mukbil rahimahullahu taala ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya punya murid. Yaman itu luar biasa, hampir seluruh di kota Yaman itu muridnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ketika Syekh Mukbil rahimahullahu taala enggak ada, wafat. Bagaimana markasnya Syekh Mukbil? Ya sudah habis. Sekarang tidak ada markasnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena perjalanan orang yang menjalankan setelah Syekh Mukbil berbeda perjalanannya dengan Syekh Mukbil. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong itu karena apa? Karena ada rijal yang punya perjalanan kuat di dalam jujurnya, di dalam ikhlasnya. Ini yang kita perlukan di dalam perjalanan ilmu. Terkadang kita ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin apa? Bertahun-tahun nanti kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berawal dari mana? Dari keikhlasan, kejujuran kita, terus kita memegang kaidah-kaidah
dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga lihat bagaimana Syekh Albani rahimahullah taala, bagaimana perjalanan ilmu beliau. Ketika ada Syekh Albani rahimahullah taala masih hidup, bagaimana pemerintah ketika itu sama Syekh Albani. Markas pun ada, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjalanan Syekh Albani yang begitu hebat. Syekh Albani rahimahullah taala meninggal. Ada sampai sekarang markasnya? Ya sudah nggak ada. Murid-muridnya juga sudah pecah, sudah sendiri-sendiri dan nggak ada yang perjalanan seperti halnya perjalanan Syekh Albani. Dan itu kita bisa lihat dengan mata kita dan kita masih bisa saksikan. Begitu pula Syekh Shalih Al Utsaimin, bagaimana markasnya Syekh Shalih Al Utsaimin? Bagaimana perjalanan Syekh Shalih Al Utsaimin ketika beliau dalam menuntut ilmu hingga akhirnya apa? Ya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika murid-muridnya perjalanannya nggak seperti Syekh Shalih Al Utsaimin, terus pengen mendapatkan rutbah, pengen mendapatkan tingkatan seperti Syekh Shalih Al Utsaimin, ya nggak akan pernah terjadi. Makanya apa? Sekarang markasnya Syekh Shalih Al Utsaimin di mana? Di Qasim. Nggak seperti markas ketika Syekh Shalih Al Utsaimin itu ada. Seperti itulah perjalanan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita bisa lihat guru-guru kita saja. Guru-guru kita, ustadz-ustadz yang dulu bagaimana mereka berjuang. Ketika mereka berjuang, berusaha, jujur dalam perjalanan dakwanya, jujur dalam perjalanan ilmunya, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Generasi selanjutnya kalau enggak mengikuti perjalanan mereka, ya enggak akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu menilai dari apa? Menilai dari perjalanan seseorang jujur, ikhlas, sampai seberapa kuat perjalanan seseorang itu ngikuti hal tersebut. Makanya di dalam syair ini ketika beliau mensifati, beliau mengatakan apa? A'abitu sahrani duja wa tabituhu nauman. Kalau saya di malam hari saja saya buat untuk bangun malam, ya kan? Kemudian di malam hari kamu enak-enakan tidur. Kemudian setelah itu apa? Wa tabgha ba'da dzalika lihaqi. Kemudian setelah itu kamu pengen sama dengan kayak aku, yaitu mustahil. Nggak mungkin sama. Nggak akan pernah ada kesamaan. Maka kalau seseorang itu dia berjuang, ya sekadar itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Kalau seseorang itu perjuangannya lemah, ya sekadar itulah Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong. Maka semua kembali kepada kita semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Imam As-Subki. Kata beliau, qala Subki fi tarjamatil Abdus Saleh Abil Fathi Ibni Burhan Al-Baghdadi. Dikatakan oleh Imam As-Subki di dalam tarjamahnya atau riwayatnya Abdus Saleh yaitu Abil Fathi Ibni Burhan Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa hukiya anna jama'atan sa'aluhu ayyudarrisa lahum darsan fi kitab al-Ihya lil Ghazali. Diceritakan bahwasanya ada sekelompok jamaah atau sekelompok orang minta kepada beliau, yaitu Abil Fathi, minta kepada beliau untuk beliau mengajarkan kepada mereka sebuah pelajaran dari kitab apa? Al-Ihya punya Imam Al-Ghazali. Maka Abil Fathi mengatakan, faqala la ajidu lakum waqtan. Aku enggak punya waktu, sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya untuk ilmu. Dan seperti inilah keadaan para pembawa ilmu, habis waktunya mereka untuk ilmu. Kalau mereka enggak merojaah, yang mereka digunakan untuk mutolaah. Kalau enggak mutolaah, ya digunakan mereka untuk mengajar. Maka kata beliau, fakanu yuhaddiduna lahu waqtan muayyanan. Tapi ada waktu yang mungkin diberikan kepada orang-orang yang minta ini. Ditentukan waktu tersebut. Fayaqulu fi hadzal waqti. Di waktu ini udzakiru ay uraji'u wa ahfadud darsal fulani. Di waktu itu saya merojaah dan aku menghafal pelajaran tersebut. Ila an attafiqu ma'ahu, sampai apa? Sepakat antara guru sama murid an yuqima lahum darsan fi kitabil Ihya fi muntasifil lail. Belajarnya kapan? Tengah malam. Ini belajarnya kapan? Belajarnya tengah malam.
Di waktu orang-orang tidur, saking sudah nggak adanya waktu. Sudah nggak ada waktu hingga akhirnya apa? Belajar malam hari. Makanya saya, kalau teman-teman kemarin sempat ziarah ke Semarang, ya kan? Kita lihat bagaimana perjuangan Ustaz Abu Izzi hafizahullah taala dalam mengajar. Kadang seperti itulah yang kita pengen ikuti, tapi ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Bagaimana beliau pagi ngajar, habis itu kerja, karena beliau dulu kerjanya kalau nggak becak jualan es pisang hijau, gitu kan? Habis itu setelah itu kerja cuma 2 jam, setelah itu ngajar, pulang-pulang jam 12 malam, nerima setoran itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Dan itu beliau pindah-pindah tempat, ya, pinjam masjid orang, dan dikelompok-kelompokkan sama beliau. Ada kelompok di sini berapa orang, ada kelompok di sini berapa orang, ada kelompok di sini berapa orang, dan beliau yang datangi. Beliau yang datangi. Sampai saya pernah dapat cerita, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Saya pernah dapat cerita, beliau itu apa? Naik motor sampai kena sinus. Saking naik motor terus-terusan malam sampai kena sinus. Itu sampai beratnya begitu luar biasa. Dan subhanallah, saya pernah dapat cerita juga, beliau dikasih uang. Ketika itu, Ustaz, jangan naik motor. Disuruh untuk beli mobil, dikasih duit. Dan ketika itu duitnya itu 100 juta. Ketika itu duit itu kurang lebih sekitar 100 juta. Subhanallah, apa yang terjadi? Dibuat beli tanah buat masjid itu. Dibuat beli tanah untuk masjid tersebut. Loh, kalau beliau punya perjuangan seperti itu, makanya saya sering sampaikan ke teman-teman yang kita sebagai murid beliau, saya sampaikan, kita nggak mungkin punya rutbah seperti beliau, punya kedudukan seperti beliau, sampai ditolong sama Allah Subhanahu wa taala sampai sebegitu besarnya. Wong kita beda perjalanan kok. Kalau pengen seperti beliau, ya kita perjalanannya juga harus kuat seperti beliau. Kuat di dalam mengajar, kuat di dalam menuntut ilmu, kuat dalam jaga amanah dan lain sebagainya. Di situ baru kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak kuat, ya kita nggak akan juga mendapatkan pertolongan, kedudukan seperti yang Allah Subhanahu wa taala jalankan dan diberikan kepada beliau. Makanya kalau beliau kadang ketika ngajar kan banyak memberikan contoh, ya kan? Kadang contoh-contohnya itu begitu luar biasa. Saya kadang mikir, dapat dari mana? Yaitu sudah kauniyahnya beliau. Kauniyah beliau, perjalanan beliau itu sehingga beliau bisa sampai apa? Sampai bisa mencontohkan kauniyah dari ilmu disampaikan, contohnya dan lain sebagainya, langsung digambarkan dengan realita nyatanya. Kalau kita kan kadang bingung, ini mau ngasih contoh apa ya? Kan seperti itu. Karena apa? Karena ternyata perjalanan kauniyahnya masih lemah. Maka itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pengen ditolong sama Allah, kita punya rutbah yang seperti itu, ya perjalanan kita itu paling enggak itu harus apa? Harus mirip seperti itu. Dan itu enggak mudah. Dan itu tidak mudah. Setiap kesempatan yang ada harus kita ambil. Setiap kesempatan yang ada harus kita ambil. Harus berani yang namanya capek. Harus berani yang namanya apa? Enggak tidur. Yang seperti yang terjadi pada para salafus soleh ini di dalam perjalanan menuntut ilmu kita. Makanya terkadang kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ngelihat para asatidah, semuanya para asatidah sepuh semua. Ustaz Yazid rahimahullah. Kemudian kita lihat Ustaz Hakim hafizallahu taala. Terkadang kan kita lihat, wih Masya Allah ya, hafalannya kayak gini, wih Masya Allah ya, sekarang udah ini dan lain sebagainya. Ya kan kita sudah lihat sekarang beliau seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu bagaimana perjalanan beliau dulunya. Dan seperti itu. Perjalanan beliau bagaimana berdakwah, mungkin jalan kaki, mungkin ini dan lain sebagainya. Terkadang kan kita ngelihat sekarang, oh enak. Makanya kalau para asatidah yang muda-muda terutama hanya ngelihat ustadz itu sekarang, nggak pernah ngelihat perjalanannya, ya sudah. Dia nggak pernah punya kauniyah yang sehebat para ustadz-ustadz tua. Oh sekarang subhanallah modal HP, modal konten cepat naik, ya kan? Yang penting apa? Like-nya banyak, subscribe-nya banyak. Dikira terus langsung dikira seperti halnya ustadz yang sepuh. Bahkan terkadang ustadz yang muda langsung dia punya kedudukan seperti apa? Dia rijal, ana rijal. Ya beda kauniyah itu akan pasti beda rutbahnya. Pasti akan beda apa? Pasti akan beda kedudukannya. Dan ini harus betul-betul kita apa?
kita fahami di dalam perjalanan ilmu. Kemudian beliau mengatakan qala Abu Hatim Ar-Razi, dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, kata beliau hadarat Qutaibah ibn Sa'id rahimahullahu taala di Baghdad. Qutaibah ibn Sa'id rahimahullahu taala datang ke Baghdad. Wa qad ja'ahu Ahmad ibn Hanbal, dan datang kepada beliau itu Ahmad bin Hanbal. Fasa'alahu an ahadits, maka Imam Ahmad tanya kepada beliau tentang hadis. Fahaddatsahu biha, maka beliau mengabarkan tentang hadis tersebut kepada Imam Ahmad. Tsumma ja'ahu Ibnu Numair, kemudian datang kepada beliau juga Ibnu Numair wa Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala bil Kufah lailatan. Datang Ibnu Numair dan Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala ke Kufah pada malam hari. Wa hadarat ma'ahuma falam yazala yantakhobani 'alaiha ay yantaqiyani min hadithihi ma yuridani sima'ahu minhu wa antakhibu ma'ahuma ila subhi. Kata Abu Hatim Ar-Razi, datang kepada beliau yaitu Qutaibah bin Sa'id, Ibnu Numair dan Ibnu Syaibah ke Kufah pada malam hari, dan bersamanya dan terus menerus dia membicarakan hadis. Dan beliau Abu Hatim Ar-Razi ini ngikut bersama keduanya. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh belajar kepada Qutaibah ibni Sa'id. Ini kan menunjukkan bahwasannya para ulama itu begitu luar biasa, kuat mereka di dalam menuntut ilmu. Gak ngantuan, ya kan? Gak ngantuan. Kenapa mereka gak ngantuan? Perutnya sering kosong, Pak. Ya kan? Kalau kita kan subhanallah datang ke majelis, coba makanan ada, sapa maneh sing nggawa gitu kan. Gimana enggak ngantuan? Sudah dari rumah kenyang, habis itu panganannya akeh lagi kan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka itu ketika belajar, ya karena mereka itu apa yang mereka makan itu enggak banyak, sedikit. Sehingga mereka juga enggak ngantuan ketika mereka enggak belajar. Kalau kita kenyang, namanya kenyang itu ya bar kenyang ya ngantuk, matanya berat kan seperti itu. Maka ini yang terjadi pada para salafus saleh. Ini yang terjadi pada mereka. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana para salafus saleh dahulu mereka mereka luar biasa di dalam menuntut ilmu, dan mereka akhirnya dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala, namanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya sampai sekarang pun nama-nama mereka sering kita sebut. Karena Karena mereka disyukuri perjuangan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pengen juga disyukuri, ya perjalanan kita harus mengikuti perjalanan mereka. Usaha mereka harus mengikuti usaha mereka. Tidak ada kata nama terlambat, tidak ada kata istilah kita sudah tua, tidak ada istilah bahwasanya kita sudah terlambat, tidak ada. Tapi kita harus punya perjuangan seperti halnya perjuangan mereka, dan perjalanan mereka itu yang harus betul-betul kita ikuti. Ini ikhwani wa akhwati fillah sedikit yang bisa kita ambil sebagai pelengkap dari faedah bagaimana supaya kita bisa semangat di dalam menuntut ilmu, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di bab yang selanjutnya, yaitu al-amalu bil ilmi wa tatbiquhu. Kita harus mengamalkan ilmu dan kita harus mempraktekkan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan semangat di dalam di dalam menuntut ilmu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah Kitabul Jihad yang dimasukkan di dalam mazhab Hambali di dalam Kitabul Ibadah, yaitu bab yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dan kemarin kita telah membahas tentang arkanul jihad, apa-apa saja yang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah jihad ini, yang dimana berkaitan dengan masalah hukumnya, kemudian orang yang berjihad syaratnya dan lain sebagainya, kemudian orang yang diperangi, dan itu semua sudah kita pelajari. Tinggal bab yang atau permasalahan yang keempat yang berkaitan dengan ghanimah. Berkaitan dengan masalah ghanimah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ghanimah itu terbagi menjadi tiga. Ghanimah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ghanimah itu berupa insan, yaitu berupa manusia. Dan ini adalah merupakan sebuah tawanan. Ini juga disebut dengan ghanimah. Yang kedua, malul mangkul, yaitu harta yang bisa dipindah-pindah. Semuanya dapat baju perang, atau mendapatkan pedang, atau mendapatkan emas, perak. Ini semua malun mangkul, yaitu harta yang bisa dipindah-pindah. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara ghanimah, yaitu apa? Al-arodi, yaitu tanah. Ini termasuk di antara ghanimah. Maka ketika seseorang berperang dan memenangkan peperangan dan mendapatkan ghanimah, maka ghanimah tadi yang terbagi-bagi tersebut itu ada hukumnya masing-masing. Yang pertama, beliau sebutkan al-maghnum, yaitu ghanimah insan atau al-asir, yaitu manusia atau tawanan. Nah, kata beliau ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, man yajuzu qatluhu, yang boleh untuk dibunuh. Yang boleh untuk dibunuh. Kemarin kita sudah menjelaskan siapa-siapa saja yang nggak boleh untuk dibunuh, nggak boleh untuk diperangi, nggak boleh untuk dibunuh, kan seperti itu, ya kan? Syarat-syaratnya kemarin ada, yaitu apa? Al-mar'ah, as-sobi, ya kan? Asy-syekhul fani, kemudian apa? Al-a'ma, al-maslul, ya kan? Ar-rohib. Nah, ini adalah apa? Orang-orang yang mereka tidak boleh dibunuh. Adapun orang-orang yang mereka boleh dibunuh, maka apa? Yukhayyaru fihi al-imam. Jadi pemimpin kaum muslimin ketika itu memberikan pilihan. Ketika ada tawanan, ditahan, kaum muslimin itu dia apa? Memilih. Nah, pilihan tersebut itu kembali kepada maslahat. Apa pilihannya? Yang pertama apa? Qatl, dibunuh. Jadi kalau tawanan, semuanya ada tawanan laki-laki, kafir, dan dia juga harbi, dan dia baligh, dan dia juga akil, maka apa? Dia dikasih pilihan. Bisa saja tawanan itu dibunuh, qatl, atau apa? Manna, atau dia dibebaskan, atau fida, dia ditukar dengan apa? Dengan uang atau dengan tawanan kaum muslimin. Jadi ada tukaran. Kadang dibayar dengan uang atau apa?
atau ditukar dengan tawanan kaum muslimin, atau apa? Istirqaq. Dijadikan apa? Budak. Dijadikan budak. Ini pilihannya. Jadi kalau ada tawanan laki-laki kafir, harbi, akil, baligh, maka apa? Maka itu semua kembali pilihannya kepada imam. Imam yang menentukan apakah dia mau diqatal, apakah dia mau dibebaskan, apakah dia mau difida, ataukah dia mau diistirqaq. Nah, sekarang kalau man yuhramu qatluhu, yang diharamkan untuk dibunuh. Yang diharamkan untuk dibunuh. Seperti halnya wanita, anak-anak, ya kan? Orang buta. Maka apa? Yasiru raqiqan bi asrihi. Maka dia otomatis jadi apa? Jadi budak. Ya. Otomatis jadi budak. Biasanya apa? Anak-anak sama wanita. Anak-anak sama wanita. Jadi ini pembagian ketika apa? Gonimahnya itu insan. Makanya biasanya kalau gonimah itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kok gonimah terus dapat insan, terus perempuan kok hali gitu kan. Kok cantik gitu kan. Wah, itu biasanya apa? Biasanya itu cara pembagiannya pun jadi siapa yang apa? Siapa yang memegang, maka itulah dikasihkan kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, malun mangkul, harta yang bisa dipindah-pindah. Baju perang dulu itu berharga banget, ya kan? Pedang, kemudian apa? Panah, tombak dan lain sebagainya, itu adalah mal mangkul. Maka kata beliau, kalau malun mangkul ini harta dikumpulkan semua, harta-harta ghanimah tersebut yang bisa dipindah-pindah. Kemudian pertama yukhrijul aslab. Pertama kali itu harus dikeluarkan aslabnya itu. Apa itu aslab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatil falahu salbuhu, ai maluhu. Barang siapa yang membunuh orang yang dibunuh, maka baginya apa? Salbuhu, hartanya dia. Semuanya orang muslim membunuh kafir A. Kafir A ini ternyata apa? Dia punya apa? Baju perang. Maka apa? Itu haknya orang yang membunuh tadi. Itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi harta-harta rampasan perang itu siapa yang bunuh si fulan dikasihkan dulu salbuhu. Jadi dibagi-bagi kepada siapa yang berhasil membunuh. Oh, ini hartanya yang dibunuh, maka dikasihkan kepada yang membunuh. Kalau sudah ini dikeluarkan, baru setelah itu apa? Tsummal khumus. Baru dikeluarkan apa? 1/5. Dikeluarkan 1/1/5. Dan ini dikasihkan untuk apa? Lillahi wali rasulihi. Kemudian apa? Tsumman nafal. Kemudian apa? Yang sunnah. Maksudnya gimana? Tambahan. I'ta'u ziyada ala saham. Sudah dibagi-bagi, ternyata masih ada ini. Maka apa? Pemimpin memberikan sebagai apa? Sebagai tambahan. Dibagi-bagi kepada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Tsumma yuqsimul baqi ala man syahidal waqah. Kemudian kalau masih ada sisa diberikan kepada orang yang ikut hadir di dalam berperang. Diberikan kepada orang yang ikut hadir di dalam berperang. Meskipun dia cuma di bagian apa? Bagian dapur. Meskipun dia cuma di bagian apa? Di bagian nyiapkan batu. Nah, logistik dan lain sebagainya. Maka apa? Diberikan kepada mereka. Ini pembagian kalau apa? Hartanya itu adalah merupakan mal mangkul, yaitu harta apa? Yang bisa dipindah-pindah. Kemudian al-arodi, kalau hartanya itu seperti halnya arodi, seperti Khaybar. Peperangan yang terjadi pada peperangan Khaybar. Itu dapat tanah luar biasa. Maka apa? Yukhayyirul imam. Imam
bisa punya pilihan. Apa pilihannya? Pertama, qassamaha kal mangkul, dibagi-bagi. Ini tanah punya si fulan, tanah punya si fulan, tanah punya si fulan. Dikasih-kasih kepada orang yang ikut berperang. Atau apa? Yang kedua, waqfuha alal muslimin, diwakafkan untuk kaum muslimin. Itu pilihan bagi siapa yang memilih? Imam. Yang memilih imam kaum muslimin. Makanya permasalahan ghanimah ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang begitu luar biasa. Fitnah. Makanya Islam itu betul-betul luar biasa menjaga hal ini. Dan fitnah ini pernah terjadi ketika apa? Peperangan apa? Peperangan apa? Peperangan Uhud. Terus kedua peperangan apa? Peperangan apa? Peperangan Hunain. Itu peperangan Hunain itu luar biasa. Ghanimah yang didapatkan itu begitu luar biasa. Dan ketika itu Dzul Khuwaisirah terfitnah, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Ya kan? Habis itu orang-orang Ansar terfitnah enggak? Orang-orang Ansar terfitnah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Hunain itu bagi-bagi kepada siapa? Ahlu Mekah. Kenapa? Karena ahlu Mekah itu ketika itu baru masuk, banyak yang masuk Islam. Makanya dibagi-bagi sama Rasulullah ghanimah. Orang-orang Ansor imannya begitu luar biasa padahal, ya kan? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansor? Oh, Muhammad sudah datang kaumnya. Itu yang terjadi pada orang Ansor. Padahal imannya orang Ansor itu begitu luar biasa. Kena fitnah harta, goyang. Gitu. Apalagi iman kita yang nggak karu-karuan, gitu kan? Itu ketika itu orang-orang Ansor seperti itu. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seperti itu, dikumpulkan seluruh orang Ansor. Dikumpulkan seluruh orang-orang Ansor. Diingatkan dengan nikmat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian dahulu perang satu Aus dengan Khazraj? Allah Subhanahu wa taala datangkan dan utus aku, kalian menjadi bersatu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kalian dengan nikmat Islam? Kemudian terakhir apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian enggak ridho mereka bawa harta sedangkan kalian bawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ketika didengar seperti itu, apa yang terjadi pada orang Ansor? Nangis orang Ansor. Harta ternyata apa? Ya tidak ada apa-apa dibandingkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dibawa pulang sama orang-orang Ansor. Harta dibagikan kepada orang-orang Mekah. Tapi apa? Orang-orang Ansor mereka bawa pulang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kembali orang-orang Ansor beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mereka apa? Tunduk patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Karena apa? Karena semua kembali kepada maslahatul imam. Kembali kepada maslahat imam. Pembagian harta itu kembali kepada maslahat imam. Imam yang dia memberikan dan memberikan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau saya enggak adil, siapa yang bisa lebih adil daripada saya? Kan itu yang dikatakan. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang harus betul-betul apa? Betul-betul harus diperhatikan yang berkaitan dengan masalah ghanimah. Kenapa? Karena ini adalah merupakan apa? Mambaul fitan. Ini adalah merupakan apa? Fitnah itu gampang sekali muncul dari yang namanya harta rampasan perang. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara apa? Namanya dapat harta rampasan perang itu. Istilahnya apa? Nemu harta karun kan kayak gitu. Bisa apa? Bisa rebutan. Makanya diatur oleh Islam sebagai bentuk kesempurnaan Islam, diatur. Kalau Kalau manusia seperti apa, kemudian kalau malun mangkul seperti apa, kalau arodi seperti apa, itu semua diatur. Ya kan? Bisa-bisa kalau seumpamanya budaknya wanita, terus sayu, ngono kan? Sekot-sekotan, tak jojo kan? Rebutan apa? Rebutan dijadikan budak kan seperti itu. Namanya apalagi kalau seumpamanya dia Masya Allah luar biasa kan? Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semua sudah diatur oleh agama kita. Kemudian pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan masalah kitabul jihad ini apa? Al-musalahah, yaitu apa? Perdamaian. Yaitu tarkul jihad muddah, yaitu meninggalkan jihad, perdamaian yang diatur beberapa waktu.
beberapa waktu. Maka ini ada di dalam Islam. Orang harbi mereka minta damai, minta musyawarah dengan kita. Ini ada aturannya. Nah, kata beliau, di sini ada macam-macamnya. Yang namanya musyawarah di sini. Ada yang namanya azimmah, yang disebut dengan kafir dhimmi, ya kan? Yang dimana kafir dhimmi ini dia apa? A'ta'ul jizyah. Dia memberikan apa? Pajak. Kemudian yang kedua yaitu apa? Al-hadanah, yaitu muahadah. Ini orang-orang muahadah yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, perdamaian dengan orang-orang kufar, yaitu apa? Al-aman. Yaitu mereka adalah merupakan apa? Musta'man. Yang dijamin keamanan mereka. Seperti apa? Visa. Makanya kalau ada orang kafir masuk ke dalam negara Indonesia dan dikasih visa sama pemerintah Indonesia, maka wajib bagi kita untuk tidak mengganggu mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang musta'man. Mereka adalah orang-orang yang dijamin keamanannya. Nah, dari tiga hal ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama yaitu dhimmah. Maka apa? Dhimmah ini yang dia membayar jizyah atau membayar pajak kepada pemerintah, syaratnya itu apa? Yaqiduha al-imam. Syaratnya itu harus ada perjanjian dengan imam. Dia harus punya akad dengan imam bahwasanya mereka apa? Membayar pajak. Bahwasanya mereka apa? Membayar pajak. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Li ahlil kitab wal majus. Ini bagi ahlul kitab dan apa? Dan majusi. Bagi ahlul kitab dan majus. Bagaimana dengan orang-orang musyrik? Yang mereka apa? Menyembah berhala. Yang menyembah berhala gak masuk ke dalam apa? Kategori apa? Dhimmah ini. Tidak masuk dalam kategori dhimmah. Kenapa? Karena musyrikin itu bukan ahlul kitab dan bukan majus. Bukan ahlul kitab dan bukan majusi. Terus gimana Ustaz dengan orang-orang yang mereka kufar menyembah berhala? Mereka bukan masuk ke dhimmah, tapi mereka masuknya ke musta'man. Masuknya ke musta'man. Kemudian yang kedua, al-hadana al-mu'ahadah, perjanjian. Perjanjian ini yaitu apa? Ghairu mu'abbadah. Perjanjiannya itu apa? Enggak selama-lamanya. Kemudian syaratnya yang kedua dari imam. Dari imam. Kalau kita apa? Ya presiden. Ya, kalau kita dari presiden. Imam kita adalah merupakan apa? Presiden. Ini muahadah. Kemudian yang ketiga al-aman. Kalau aman syaratnya apa? Min muslimin akil, dari orang muslim yang berakal. Jadi antum juga bisa memberikan keamanan kepada orang kafir. Kemudian yang kedua, muaqqat bi asyri sinin. Itu ada waktunya 10 tahun. Seumpamanya ada orang, antum punya muamalah sama orang kufar. Ya kan? Kemudian antum datangkan di tempat kerja antum, dan antum jamin keamanan dia. Antum jamin keamanan dia dan nggak boleh lebih dari 10 tahun, maka boleh. Jadi syaratnya itu nggak harus dari pemerintah. Min muslimin akilin saja itu sudah jadi apa? Musta'man. Sudah jadi apa? Orang kufar yang dijamin keamanannya. Nah, 3 hal ini yaitu kafir dhimmi, kafir muahadah, kemudian kafir musta'man. Ini apa? 3-tiganya itu nggak boleh kita itu memerangi mereka. Nggak boleh juga kita menakut-nakuti mereka. Itu nggak boleh kita menakut-nakuti mereka. Bahkan ada sebuah hadis apa?
seorang yang menakut-nakuti mereka atau membunuh mereka, itu dia nggak mencium apa? Bau surga. Tidak mencium bau surga. Itu sebagaimana luar biasa Islam itu punya perjanjian dan bagaimana punya perhatian terhadap yang namanya perjanjian dengan orang-orang kufar. Maka itu yang disebut dengan apa? Dengan musolahah. Dan ini yang harus kita fahami. Harus kita fahami. Maka masail di dalam kitabul jihad ada berapa? Ada 5. Pertama ngomong masalah hukum jihad, ya kan? Dan itu macam-macam hukumnya ternyata. Kemudian yang kedua apa? Syarat orang yang bisa berjihad. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang diperangi. Syarat-syaratnya apa saja? Kemudian yang keempat yang dibicarakan apa? Ghanimah, pembagiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima apa? Perdamaian. Siapa saja orang kafir yang dia punya perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sudah menyelesaikan apa? Fiqhul ibadah. Masya Allah, luar biasa. Fiqhul ibadah luar biasa, selesai antum. Ya kan? Salat dengan berbagai macam masailnya itu selesai. Ya kan? Habis itu apa? Puasa, zakat dulu dengan berbagai macam masailnya selesai. Habis itu apa? Puasa dengan berbagai macam masailnya selesai. Habis itu haji dengan berbagai macam masailnya selesai. Habis itu jihad dengan 5 masailnya selesai. Tinggal apa? Tinggal kuat-kuat antum tahu masail. Antum kalau tahu masailnya mudah, ikhwan. Kalau antum tahu masailnya itu sangat mudah. Contoh masail dalam wudu saja. Maka apa saja masailnya? Di situ ada syaratnya, ya kan? Kemudian ada rukunnya, kemudian ada sunnah-sunnahnya, ya. Itu masail-masailnya. Baru setelah itu, setelah antum tahu masail-masailnya, baru setelah itu belajar dalil-dalil dari masail-masail itu. Itu yang akan mengokohkan kita di dalam pembelajaran ilmu fikih. Kalau masailnya saja nggak mudeng, seperti contoh nih, masail dalam bab apa? Bab puasa. Ya kita kebingungan ketika kita membicarakan tentang masalah puasa. Apalagi kita besok mau masuk ke dalam apa? Ke dalam ibadah Ramadan. Ketika kita mau masuki Ramadan. Masailnya itu ada 4, ada shaim, ada saum, ada mufsid, ada maf'ulun fihi. Ini masail dalam puasa. Ya kan? Ada hal yang berkaitan dengan orang yang berpuasa, syaratnya apa, ya kan? Kemudian saum. Saum itu ada yang wajib, ada yang muharram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Kemudian Ramadan sendiri itu kapan masuknya, kapan keluarnya, itu masail-masailnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ini semua apa? Yang dibolehkan ketika berpuasa, apa saja yang disunnahkan. Ini adalah merupakan apa? Masail-masail dalam puasa. Insyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ana pengen ngatur waktu sama antum. Bahas masalah apa? Ahkamus siyam. Tinggal kira-kira nanti kapan waktunya kita bahas tentang masalah ahkamus siyam dari awal sampai terakhir, sampai zakat. Jadi berkaitan, karena Ramadan itu pasti berkaitan dengan masalah apa? Bagaimana cara menentukan masuk Ramadan, terus keluarnya Ramadan, ya kan? Berkaitan dengan masalah puasa, pembatal-pembatal puasa, berkaitan dengan masalah itikaf, berkaitan dengan masalah zakat fitri, berkaitan dengan masalah apa? Idul Fitri. Itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Ramadan. Jadi insyaallah nanti coba kita atur waktu kapan teman-teman bisa, mungkin nanti amalul qulubnya entah diliburkan 1 hari kemudian belajar itu, insyaallah nanti kita kabarkan dan kita tentukan insyaallah bismillah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.